5. Segala sesuatu memuji Allah. Karena Tuhan Yesus, pohon, langit, dan hewan memuji Tuhan Yesus yang memelihara mereka. Demikian juga Allah yang merawat kita. Janganlah kita melupakannya, mari kita selalu dekat padanya. Dan kita lanjutkan pujian kita nomor 243. 243. Katakanlah aku padamu. Bagi
Yesus, Jogja kita sudahi. Selanjutnya saya sama Ibu Tugas. Terima kasih. Sebelum kita akan bersama-sama kita akan lanjutkan dan ibadah kita pada siang hari ini. Kemudian kita akan berdiam diri, kita akan berdoa dengan dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan lanjutkan ibadah kita pada siang hari ini. Berucapkan selamat siang, selamat bersama-sama. Yang berkat dan kebaikan Tuhan akan digerakkan dan memberkati setiap kita anaknya. Mari kita akan bersama-sama, kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Kidung 129. Peringati Hari Kudus. Tuhan pada siang hari ini kita akan memohon Tuhan memimpin memberkati ibadah kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa dan kita berdoa. Manusia di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap puji dan syukur dan terima kasih atas segala berkat kasih anugerah dan pemeliharaan-Mu, Tuhan yang menjaga memelihara setiap kami anak-Mu. Oh,
Tuhan memimpin memberkati kepada kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali yang boleh bersama-sama melanjutkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama di dalam kitab Tawarik. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mempelajari kembali tentang kisah Perektusa. Saya pernah menyampaikan tentang Perektusa ini, tapi kita akan melihat dari sudut pandang yang lain. Ya, apa yang kita bisa pelajari tentang peristiwa Perektusa ini. Mari kita bersama-sama kita akan membaca di dalam 1 Tawarik pasal 13. 1 Tawarik pasal yang ke-13, ya kita akan membaca dari ayat yang pertama. Kita akan bersama-sama melihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13 dari ayat yang pertama. Saya akan baca 2 ayat, Bapak Ibu melanjutkan 2 ayat berikutnya. Tabut dipindahkan dari Kirjat Yearim. Ayat 1, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Ayat 2, berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengumaran mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Ayat 3 dan 4 bersama-sama ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan batu Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab musuh itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Ayat 5. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dan Kirjat Yearim. Ayat yang ke-6. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah ke Kirjat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. 7 dan 8 ayat 7. Mereka menaikkan tabut Allah itu dalam kereta yang baru dari 5 ahli ibadat, sedang Musa dan Ayu mengangkatkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan semua kesatuan tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambu, serbana, derajat, dan nyanyi. Ayat 9. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. 11 dan 12. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyampaikan Musa demikian padanya. Maka tempat itu disebut orang agar Musa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut pada Allah, lalu berkata, bagaimanakah aku dapat membuat tabut Allah itu kepadaku? 13. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud, tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah bersama-sama membaca tentang peristiwa Perektusa ini. Bagaimana Daud ingin memindahkan tabut Allah yang tinggal di Kirjat Yearim untuk dibawa ke kota Daud, ke kota Sion. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di dalam perjalanan itu terjadi sebuah peristiwa. Kereta tergelincir dan kemudian Usa memegang tabut Allah. Dan pada saat itu juga Tuhan menghukum Usa, dan Usa mengalami kematian seketika itu juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, boleh katakan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13 ini, seperti yang sudah dituliskan, adalah sebuah kisah yang menyebabkan banyak di antara kita yang bertanya-tanya. Pertanyaan apa yang mungkin kita rasakan
dan timur. Kenapa seseorang yang mempunyai niat yang baik seperti Usa melihat bahwa kereta-kereta itu tergelincir dan kemudian tabut Allah itu tergelincir dan dia mencoba untuk menyelamatkan tabut Allah itu. Tapi yang terjadi kemudian adalah tabut Tuhan dengan seketika membunuh Usa di dalam peristiwa itu. Jadi boleh katakan di dalam 1 Tawarikh pasal 13 di sini kita melihat ada sebuah perayaan, ada sebuah sukacita. Ya, bagaimana orang-orang Israel ingin membawa tabut Tuhan dan Kiryat Yearim ke kota Daud. Tapi di satu sisi mereka juga melihat sebuah peristiwa yang mengenakan bagaimana Usa di dalam perjalanan membawa tabut Allah itu dia mati dihukum oleh Tuhan. Dan hal itu menimbulkan rasa takut di dalam hati Daud dan orang-orang Israel. Dan mereka bertanya-tanya bagaimana seharusnya mereka membawa tabut Allah itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Perez Usa ini. Yang pertama, ya, niat yang baik tidak cukup. Tuhan peduli dengan cara. Daud ingin membawa tabut Tuhan ya ke kota Daud yang sudah dipersiapkan untuk tempat di mana tabut Allah itu disemayamkan. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berunding dengan pemimpin-pemimpin 100, 1000 dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang ada di militer, di ketenteraan. Dan apa yang disampaikan oleh orang-orang itu, mereka katakan untuk praktis, untuk mudah, bawa saja ya tabut Allah itu dan dinaikkan di atas kereta lembu. Bapak Ibu, kenapa mereka memiliki pandangan seperti itu? Sebab pada saat ya orang-orang Filistin dihukum oleh Tuhan dengan keras, saat tabut Tuhan itu dirampas oleh orang-orang Filistin, karena ketakutan orang-orang Filistin mengembalikan tabut Allah itu di atas kereta yang ditarik oleh 2 ekor lembu. Mereka berpikir, dulu yang tabut Allah itu dikembalikan dengan kereta yang ditarik oleh 2 ekor lembu. Para pemimpin, orang-orang yang seangkatan Daud tahu dengan jelas peristiwa bagaimana tabut Allah itu dikembalikan dengan kereta yang ditarik oleh 2 ekor lembu. Dan mereka akhirnya melakukan cara yang sama dan melakukan praktek yang sama, membawa tabut Allah itu dengan cara dinaikkan di atas kereta yang ditarik oleh 2 ekor lembu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, peristiwa Perez Usa terjadi. Saat lembu-lembu tergelincir, Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Ketika itu juga, ya, Usa mengalami penghukuman Tuhan dan mengalami kematian. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita tahu dengan jelas bahwa menurut firman Tuhan, orang-orang Israel harus membawa ya tabut Allah itu dengan cara dipikul. Dan pada saat mereka memikul bait Allah itu, ada orang Lewi yang dikhususkan untuk membawa tabut Allah itu. Mari kita lihat di dalam Keluaran 25. Keluaran pasal yang ke-25. Ya, kita lihat dari ayat yang ke-12. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, pasanglah gelang itu pada keempat penjulunya, yaitu 2 gelang pada rusuk yang satu dan 2 gelang pada rusuk yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dan kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Ya. Jadi ketentuan mengenai pengangkutan tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian itu harus diusung, dipikul.
Tuhan tidak pernah memerintahkan masukkan itu ke kereta, ditaruh oleh lembu, tapi Dia menetapkan itu harus diusung, ya harus diangkut dengan cara seperti itu. Apalagi yang Tuhan sampaikan kepada kita, ya kita lihat di dalam Bilangan pasal yang keempat ayat yang ke-15. Bilangan pasal yang keempat ayat yang ke-15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai mengunjungi barang-barang kudus dan segala tempat kudus pada waktu pertemuan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat orang Israel mengangkat tabut perjanjian, ada ketentuan yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu tabut perjanjian itu harus diangkat oleh Bani Kehat yang dikhususkan, dan caranya adalah diusung. Tapi kemudian apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Daud pada saat itu, karena dia meminta pendapat kepada para pemimpin di militer, dan mereka berpikir harus dengan cara yang mudah, dengan cara yang praktis. Akhirnya tabut Allah itu diangkat diangkat di sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor lembu, dan yang kemudian terjadi peristiwa Peres Pusat. Ya, Tuhan langsung menghukum pusat terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Pada saat kita melakukan pelayanan pekerjaan kudus Tuhan, ya, apakah cukup niat baik? Dan kita berpikir niat baik ini lebih dari cukup untuk saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Misalnya, ya, ada orang-orang yang tertentu pada saat mereka mau menarik orang datang kepada Tuhan. Ya, ada orang-orang menjanjikan, kamu masuk Kristen, nanti gereja akan memberikan bantuan untuk keluarga kamu. Kamu jadi Kristen, nanti kamu akan dikasih beras bisa 10 kilo 1 bulan. Bapak Ibu, ini niat baik. Tapi apakah dengan begitu Anda bisa mempraktekkan cara ini di dalam pekabaran Injil? Ya, Bapak Ibu, karena ini adalah cara yang tidak benar, sekalipun ini adalah sebuah niat baik. Jangan sampai orang datang ke gereja hanya lihat bantuan. Jangan sampai orang datang ke gereja dan mereka berpikir gereja akan membantu mereka. Dan pada saat mungkin bantuan itu dihentikan, keuangan itu dihentikan, mereka berkata, maka saya datang ke gereja ini lagi. Sama seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-6 pada saat Tuhan Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan. Orang-orang berbondong-bondong terus mencari Tuhan. Tapi Tuhan Yesus kemudian menegur orang-orang ini dengan berkata, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Kamu mencari aku karena kamu sudah makan roti dan menjadi kenyang. Bapak Ibu, niat baik, bagus. Tapi kalau cara-cara itu tidak sesuai dengan kebenaran, catatan ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, jangan sampai pada saat kita melakukan sesuatu, kemudian kita hanya berpikir ini niat baik. Caranya salah, tidak masalah. Caranya salah, saya tidak peduli. Yang penting niatnya baik. Kemarin kita sudah membahas tentang Saul yang mempersembahkan kambing, lembu, domba, dan lain sebagainya untuk Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Samuel? Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan lebih daripada mendengarkan suara Tuhan? Kemudian katakan bahwa kedegilan, ya, sama dengan penyembahan kepada berhala dan terapi. Niatnya baik, memberi persembahan, membawa korban kepada Tuhan. Tapi karena caranya tidak benar, caranya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan menolak.
persembahan yang diberikan oleh Saul. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus berpegang pada prinsip kebenaran, bukan sekedar niat baik. Sekarang ada hal-hal yang cukup heboh di antara orang-orang kita. Ya, khususnya kita di Bali, kita tahu di atas sana selain mereka membuat satu tempat untuk dugem, untuk pura-pura dan sadaki, pada siang hari Minggu dipakai untuk gereja. Baik nggak? Niatnya baik. Ya, niatnya untuk menarik orang Kristen, niatnya baik untuk memberitakan Injil. Tapi tempat yang dipakainya adalah tempat dugem, ya, tempat hura-hura, tempat orang dansa-dansi. Orang datang ke sana, mereka berpikir, saya bergereja di sini, ya, nanti malam dansa-dansi, goyang di sini, nggak ada masalah. Pagi-pagi saya sudah datang kok, ya, malam lanjut lagi, apa salahnya, apa dosanya? Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Orang tidak lagi bisa membedakan antara terang dengan gelap. Orang tidak lagi bisa membedakan antara Tuhan dengan iblis. Sebab tempat yang seperti itu dijadikan sebagai tempat ibadah, dan kemudian malam harinya dipakai untuk dansa-dansi. Karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk. Ya, kenapa? Iblis bisa melakukan tipu daya untuk menghancurkan orang percaya. Ada satu lagi, ya, katanya orang Kristen mendirikan klub malam khusus Kristen. Klub malam khusus Kristen. Lagu-lagunya, lagu-lagu pujian, lagu-lagunya adalah lagu-lagu penyembahan, lagu-lagunya Kristen. Coba Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita bersama-sama membayangkan klub malam tapi khusus Kristen. Ya, apa yang ada di benak orang kalau mendengar kata klub malam? Merokok, minum, dan dansa-dansi, ya, mungkin tukar-tukar pasangan dan lain sebagainya. Tapi dengan embel-embel, ini klub malam Kristen. Lagu yang diputar lagu Kristen. Apa yang kemudian akan terjadi? Niatnya baik. Jangan sampai orang Kristen mungkin tersesat, pergi ke night club dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang akan terjadi adalah banyak orang akan terperdaya, tertipu, ya, dengan cara-cara yang sangat buruk seperti ini. Mari kita lihat di dalam Matius 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Matius pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ayat 7. Hai orang-orang munafik, benaran membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, Tuhan mengecam orang-orang Farisi. Mereka berpikir, kami ini sangat berpegang terhadap agama, sangat berpegang kepada adat istiadat, sangat berpegang kepada hukum Taurat. Tapi mereka mengabaikan belas kasihan kepada orang lain. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripada aku. Dan tegaskan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka mengatakan tidak perlu berbakti pada orang tua, tidak perlu mengabdi kepada orang tua. Bukankah persembahan sudah diberikan kepada Tuhan? Tidak perlu, tidak wajib lagi menghormati orang tua, tidak wajib lagi berbakti pada orang tua, ya. Tetapi mereka menekankan, barang ini sucinya bagaimana dan lain sebagainya. Perintah alam diabaikan, perintah manusia didahulukan. Tuhan berkata, orang-orang seperti ini hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain.
Tuhan tidak hanya sekedar menghargai niat baik. Tuhan jauh lebih mementingkan bagaimana kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran, bukan hanya sekedar niat baik. Yang kedua, kita tahu bahwa Usa adalah seorang Lewi, keturunan dari Abinadab, dan dia bertugas untuk tugas-tugas pelayanan di dalam bait Allah ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kemudian apa yang terjadi pada saat lembu tergelincir, kabut hampir jatuh, secara refleks dia mengulurkan tangan dan menyangga kabut Allah itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Usa dihukum mati oleh Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin secara manusiawi kita berpikir, ini kan wajar. Kalau lihat lembu tergelincir dan kabut Allah itu juga ikut tergelincir, kemudian kita mencoba untuk meraihnya, memegangnya, ini kan wajar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan dengan segera menghukum dengan cara yang sangat mengenakan terjadi kepada Usa ini. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa kabut Allah itu tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh. Bapak Ibu tetap sadari, orang yang datang ke dalam bait Allah bahkan hanya dalam 1 tahun sekali saja boleh mempersembahkan di ruang maha kudus, tidak boleh menyentuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang terjadi adalah Usa menyentuh dan kemudian Tuhan segera menghukum. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita akan mengingatkan satu dengan yang lain. Kekudusan Tuhan itu tidak boleh dianggap remeh. Kita berpikir, ini kan wajar, ini kan biasa, ini kan apa-apa. Tapi pada saat itu berkaitan dengan kekudusan Tuhan, yang terjadi adalah Usa segera disambak oleh Tuhan dan kemudian mengalami kematian. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Ibrani 12. Surat Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan lihat dari ayat yang ke-25. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang beriman. Sebab kalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tapi sekarang dia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi Bapak Ibu dan Saudari, mari kita saling bersama-sama mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan kita berpikir bahwa ini kan sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak apa-apa. Kemudian kita berpikir kita melakukannya, berbuat seperti ini kan tidak ada masalah. Bisa diambilkan beberapa contoh yang mudah. Kita tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus melakukan baptisan, dia pergi ke Sungai Yordan, memberi di sana dibaptis. Kita tahu dia keluar dari air, artinya diselamatkan. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh banyak orang sekarang ini? Wah, sekarang sungai-sungai kotor, laut kotor. Kenapa kita tidak buat kolam saja, airnya bersih untuk melakukan baptisan air? Bapak Ibu, mereka tidak lagi berpegang pada firman, meremehkan firman. Mereka beranggapan, ini kan apa-apa, ini kan sesuatu yang boleh dilakukan.
Pada saat kita mengadakan perjamuan kudus, kita tahu kita menggunakan roti yang tidak beragi, anggur yang tidak mengandung ragi. Tapi orang berkata, kenapa kita tidak beli saja, tidak beli di pasar saja, kemudian pakai anggur Malaga, kemudian kita pakai itu sebagai alat untuk mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali kita mengabaikan kekudusan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kemudian kita berpikir ini sesuatu yang wajar yang boleh saya lakukan. Ya, terkhususnya hari ini mari kita sama-sama merenungkan. Kira-kira hari ini Bapak Ibu saudara-saudari beribadah kepada Tuhan. Ya, apakah kita beribadah dengan rasa takut dan hormat? Apakah kita beribadah dengan sepenuh hati sebelum jiwa kita? Atau kita berkata, ya ibadah sekedar ibadah, saya mau ngobrol saya mau browsing mau ini mau itu nggak apa-apa. Yang penting saya duduk, saya ada di gereja ini. Apakah demikian? Bapak Ibu, apakah kita menghargai kekudusan Tuhan, dan kemudian kita beribadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan? Pada saat kita berdoa, bagaimana sikap kita di dalam doa? Kalau kita berkata, saya mau muak saya mau doa kan nggak apa-apa. Yang penting saya berlutut bersama-sama dengan saudara yang lain. Atau kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan untuk menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kekudusan Tuhan tidak boleh dianggap remeh. Kita tahu Allah adalah api yang menghanguskan, terutama orang-orang yang tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Pentekosta ini, kesalehan pribadi tidak dapat menggantikan ketaatan. Usa adalah anak dari Abinadab. Mereka adalah orang-orang Lewi. Dan selama 20 tahun, tabut Allah itu dijaga oleh keluarga Abinadab ini. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal yang ke-7. Ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiriat-Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat-Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, tabut Allah itu ada di Kiriat-Yearim yang dijaga oleh keluarga Abinadab ini selama 20 tahun. Ada Eleazar, dan kalau kita membaca dari kitab Tawarik yang sudah kita baca bersama-sama, Aryo dan juga Usa adalah anak-anak Abinadab yang berperan di dalam menjaga tabut Tuhan itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita bersama-sama merenungkan. Apa Usa orang jahat? Bukan. Usa ini orang Lewi. Usa ini adalah anak Abinadab. Usa ini ada di tengah-tengah keluarga orang-orang Lewi yang menjaga tabut Tuhan. Katakan, mereka dipercaya oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang Lewi yang dikhususkan menjaga memelihara tabut Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Namun, apakah karena mereka adalah penjaga daripada tabut Tuhan itu selama 20 tahun pada saat ada di Kiriat-Yearim, kemudian kita berpikir, keluarga mereka kan sudah jaga 20 tahun, tabut Tuhan ada di Kiriat-Yearim selama 20 tahun. Keluarga mereka yang menjaga, memperhatikan tabut Tuhan itu.
Sehingga kalau mereka berbuat sesuatu yang salah, Tuhan kan bisa tutup mata, Tuhan kan bisa memaklumi. Tapi apa yang terjadi? Saat kita memegang tabut Tuhan itu, ya Tuhan dengan segera bertindak dan membunuh Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini memberikan kepada kita sebuah peringatan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kita berpikir, saya pendeta, saya berbuat ini itu dan lain sebagainya. Oh nggak masalah, Tuhan kan lihat. Saya kan pendeta. Oh saya pernah tua. Ya saya berbuat ini berbuat itu sekalipun sesuatu yang tidak benar, nggak apa-apa, Tuhan tutup mata kok. Saya diakoni di gereja. Saya berbuat ini berbuat itu sekalipun itu adalah sesuatu yang melanggar, nggak apa-apa, Tuhan tutup mata atas kesalahan dan dosa saya. Bapak Ibu, apakah hal yang seperti itu yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang melayani di dalam Bapak Tuhan? Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, justru orang yang dipercaya oleh Tuhan dalam posisi dan kedudukan yang lebih tinggi di dalam gereja, sama seperti mereka naik ke tempat yang lebih tinggi. Orang yang terjatuh di atas bangku ini mungkin tidak ada masalah. Saat Anda naik di tempat yang lebih tinggi dan kemudian terjatuh, Anda akan mengalami masalah yang besar, ya, cedera yang besar, bahkan mungkin kematian. Semakin kita dipercaya oleh Tuhan di dalam posisi dan kedudukan yang berharga di hadapan Tuhan, semakin tinggi Tuhan menuntut pertanggungjawab kita. Karena itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kedekatan fisik, pengalaman lama, ya, menjaga tabut Tuhan, artinya kita memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak berarti kita terhindar dari konsekuensi saat kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang masih sangat muda, awasi dirimu, awasi ajaranmu, ya, ditekankan ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan kau. Kita memperhatikan apa yang kita ajarkan, kita juga memperhatikan sikap, kehidupan, dan apa yang kita lakukan. Kenapa? Hal ini berkaitan dengan keselamatan kita pribadi dan keselamatan orang-orang yang mendengarkan kita. Tapi di satu sisi, kalau kita tidak mengawasi diri sendiri dan tidak mengawasi ajaran kita bukan hanya mencelakakan diri kita sendiri, bahkan kita pun bisa mencelakai orang lain yang mendengarkan kita. Rasul Paulus pernah mengungkapkan, ya kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, seorang rasul yang besar, seorang rasul yang agung seperti Rasul Paulus, ada ketakutan, jangan-jangan aku sendiri ditolak. Kalau dia memiliki sebuah ketakutan, jangan-jangan akhirnya dia ditolak. Rasul Paulus mengungkapkan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dia memperhatikan dirinya, memperhatikan ajarannya, menguasai dirinya, supaya sesudah memberitakan Injil, dia pun tidak ditolak oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya, kedekatan kita dengan Tuhan jangan sampai disalahartikan. Jangan kita berpikir karena kesalahan pribadi, karena kedudukan jabatan di dalam gereja, kemudian Tuhan tutup mata terhadap pelanggaran dan kesalahan yang kita perbuat. Yang keempat, ya, usaha melakukan sebuah tindakan memegang tabut Tuhan. Dia berpikir kalau tabut itu jatuh,
ya karena lembu-lembunya tergelincir, dia bertanggung jawab untuk tabut Tuhan itu. Karena itu dia mengulurkan tangannya untuk memegang tabut perjanjian itu. Yang terjadi kemudian adalah dia segera dihukum oleh Tuhan. Ya, sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama adalah, apakah Tuhan itu perlu ditolong manusia? Apakah Tuhan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian perlu ditolong oleh manusia? Bapak Ibu, apakah tabut yang dinaikkan di atas kereta dan kemudian lembunya tergelincir, dan kita berpikir Tuhan tidak bisa menjaga tabut perjanjian itu supaya tidak terjadi apa-apa? Apakah Tuhan perlu tindakan manusia, tindakan usaha untuk menyelamatkan tabut perjanjian itu? Bapak Ibu sekali, seringkali banyak di dalam kehidupan kita sebagai manusia berpikir Tuhan perlu ditolong, Tuhan perlu dibantu. Apa demikian? Kita yang perlu ditolong, perlu dibantu, bukan Tuhan yang perlu ditolong, perlu dibantu. Di Indonesia ada sebuah gerakan, perang pembela ini, ya, mereka berkata Tuhan harus dibela, Allah harus dibela. Apa betul Tuhan perlu dibela oleh manusia? Bapak Ibu, mari kita bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai kita mengambil sebuah posisi, saya ini yang membantu Tuhan, saya ini yang membela Tuhan. Karena ini adalah pemikiran yang sangat salah. Saya yang perlu dibantu Tuhan, saya yang perlu dibela oleh Tuhan. Tuhan tidak perlu bantuan manusia, Tuhan tidak perlu dibantu oleh manusia. Tindakan usaha yang memegang tabut perjanjian langsung ditindak oleh Tuhan dan dia dihukum mati oleh Tuhan saat itu juga. Mari kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Sebagai penasehat. Ya, sebuah pertanyaan yang diajukan oleh firman Tuhan. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Bapak Ibu sekali, Tuhan adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Bagaimana manusia memberikan nasihat kepada Tuhan? Mari kita lihat di dalam Roma 11 ayat 34. Roma 11 ayat yang ke-34. Demikian di firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Bapak Ibu sekali, kalau Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan langit bumi serta segala isinya, siapa yang akan menjadi penasehat Tuhan? Sekali lagi, Tuhan tidak butuh manusia membantu. Tuhan tidak butuh manusia menjaga. Tuhan tidak butuh manusia melindungi. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang justru menjaga kita, melindungi kita. Jadi kalau hari ini kita berkata, saya mau bela Tuhan, saya mau bela Yesus. Siapa Anda? Siapa saya? Siapa kita semua? Sampai kita berkata, saya akan bela Tuhan, saya akan bela Yesus. Tuhan yang bela kita, Yesus yang akan bela kita. Jangan terbalik. Ya, kalau kita melakukan sebuah tindakan ingin membela Tuhan, sama saja kita merendahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan harus dibantu. Sama seperti usaha yang ingin memegang tabut Tuhan, dia ingin membantu. Tapi yang terjadi, Tuhan segera menghukum usaha. Yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa pada Usa itu? Usa mengalami kematian. Ya, dikatakan yang jelas bahwa Daud itu marah. Marah itu menunjukkan dia kecewa. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa peristiwa seperti ini dialami? Kenapa Usa harus segera dihukum oleh Tuhan pada saat itu? Dia merasa kecewa, bingung, marah. Ya, dia berpikir apa yang terjadi? Tapi yang dilakukan oleh Daud itu sesuatu yang baik. Saat dia takut, dia mulai berpikir,
Apa yang salah? Apa yang sudah dia perbuat? Kenapa hal ini terjadi? Mari kita lihat di dalam 1 Tawarik 15. 1 Tawarik 15 ayat yang ke-13. 1 Tawarik 15 ayat yang ke-13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti yang seharusnya. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam 1 Tawarik pasal 15 dari ayat 12 dan ayat 13, saat Daud akan memindahkan tabut perjanjian, dia berkata kepada orang Daud, kuduskan dirimu. Pada saat dia akan memindahkan tabut Tuhan, dia berkata dengan jelas, ya, sebab kita tidak meminta petunjuk Tuhan, sehingga peristiwa perek Usa itu terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Daud pada saat mengetahui peristiwa yang sangat mengenaskan terjadi pada saat mereka memindahkan tabut Tuhan itu, dia introspeksi diri, dia koreksi diri. Dia mencoba untuk mengerti dan memahami apa masalah sehingga hal ini terjadi, apa kesalahan yang sudah dia perbuat. Dia memperbaiki diri, ya, sebab dia mulai memikirkan apa yang dia lakukan, jangan-jangan dia bersalah kepada Tuhan. Hal itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya, pada saat Anda mengalami kegagalan, jangan langsung menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Seperti orang Israel saat mereka terdesak, mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, menyalahkan Harun. Tapi yang harus kita pikirkan adalah saat kita mengalami kegagalan, kesulitan, masalah, mari kita introspeksi diri. Ya, coba pahami apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Mungkin apa yang kita lakukan dan kita perbuat itu salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan melakukan introspeksi diri, kita bisa memperbaiki apa yang kita lakukan. Kita lihat yang terakhir dari Ratapan pasal 3. Ratapan pasal yang ketiga. Kita lihat dari ayat yang ke-40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu, Yeremia adalah nabi yang menangis karena dia tinggal dengan orang-orang Israel sebagai tawanan. Dia melihat orang Israel yang mati, mengalami siksaan, mengalami penderitaan sebagai tawanan. Sehingga dia mengungkapkan banyak keratapan, banyak tangisan. Tapi di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-41 ini, Yeremia tidak berkata, oh ini Tuhan menimbulkan kesusahan, menimbulkan malapetaka. Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Ya, dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-40. Mari kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kemudian tegaskan, mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Tindakan yang didorong oleh Yeremia adalah periksa diri kita, introspeksi diri kita, koreksi diri kita. Kalau ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik, kita perbaiki sehingga tindakan dan perbuatan yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman yang saya boleh bagikan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita bersama. Amin. Kita angkat pujian yang terakhir 378. 378. Kita akan masuk begini, menaikkan pujian bersama-sama.
Mari kita sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berlutut dan kita akan berdoa. Dalam doa kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, kalau kita melihat dari berita-berita, demokrasi itu bukan hanya di Jakarta, sekarang merembet banyak ke kota-kota besar lainnya. Ya, Makassar, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Mohon Tuhan jaga bangsa dan negara kita, dan mohon para pemimpin bangsa kita ini bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mengakhiri